Ya, saudara, berjumpa lagi dengan kami hari ini di acara TVRI Bicara. Dan tentunya hari ini juga saya pribadi juga hari ini juga mengalami kemacetan atau terjebak kemacetan. Tentu kita tahu bahwa bila terjebak kemacetan ini akan semuanya kacau, bete. Pokoknya apa yang kita rencanakan tidak sesuai, bisa kalau ke kantor terlambat, terkait juga dengan absensi. Dan kita tahu juga bahwa kota Palembang ini sendiri juga menduduki peringkat ketiga kemacetan di Indonesia, dan ini dari hasil TomTom Survey Traffic tahun 2024. Tentunya untuk membahas masalah kemacetan di Kota Palembang dan bagaimana solusinya untuk mengatasi kemacetan, saat ini sudah hadir di studio podcast kami hari ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Bapak Agus Supriyanto, ATD MM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Mungkin agak sedikitnya terjebak macet, Pak, ke TVRI hari ini. Pagi tadi kami juga keliling untuk mengecek karena curah hujan yang luar biasa pada hari ini, tidak seperti biasanya. Sampai debitnya 200, biasanya cuma 50. Jadi memang luar biasa, kami juga ikut ngecek juga kemacetan di mana-mana. Ya. Dan alhamdulillah ini sudah berangsur-angsur dan kembali normal. Iya. Saya juga memang hari ini juga terjebak macet, Pak, luar biasa dari Angkatan 6 menuju kantor. Luar biasa memang ini, Pak. Kalau memang dari komentar ataupun pendapat Bapak, bagaimana untuk kemacetan Kota Palembang sendiri? Bahwa kita juga sudah posisi ketiga loh, Pak, setelah Bandung. Bahkan Jakarta di bawah kita di urutan kelima. Ini bagaimana pendapat Bapak, Pak, tentang kemacetan di Kota Palembang ini sendiri? Ya, kemacetan ini sifatnya pada saat-saat tertentu ya. Kalau kita sebut peak ya, jam puncak ya. Jadi di Palembang itu ada jam puncak pagi ya, kemudian ada jam puncak sore ya. Jadi kalau jam puncak pagi biasanya pada saat sekolah pada berangkat, kemudian orang tuanya berangkat kerja. Nah, karena waktu yang hampir mepet bersamaan, disitulah menumpuknya kendaraan pada suatu titik yang akhirnya timbul suatu kemacetan ya. Dan ini sifatnya kalau pagi jam 8 itu sudah cair. Seperti contoh Palima. Palima tuh kalau dari jam setengah 7 udah mulai ya. Padahal itu sudah kita rekayasa dengan merekayasa menutup U-turn yang ada di atas supaya relatif lancar. Memang alhamdulillah agak terbantu. Ya, memang gangguan-gangguan di sisi kanan kiri, nah itu perlu kita reduksi, bila perlu kita hilangkan supaya kendaraan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan ini memang sifatnya hanya pada saat peak ya, jadi peak pagi, peak sore, habis itu jadi sudah di jam-jam sibuk ya, Pak. Jam-jam sibuk. Nah itu memang perlu pengaturan waktu ya supaya kalau bisa tuh kita tidak barengan. Palembang sudah diuntungkan sebenarnya ya. Kita punya LRT ya. LRT itu bebas macet. Ya. Makanya kalau bisa mari kita sama-sama kembali ke angkutan umum. Kalau ya. Jadi kita gerakan ini kalau bisa pakailah LRT, dijamin bebas macet. Jadi betul-betul memang hasil survei TomTom Traffic ini benar, Pak ya, posisi kita Kota Palembang ini urutan ketiga, mendapat peringkat ketiga kemacetan di Indonesia, Pak? Ya kami kan belum bandingkan yang lain kan gitu ya. Ya kalau memang hasil survei nanti akan kita ya ini sebagai dari kami ya, karena kami Dinas Perhubungan ini tidak berdiri sendiri ya dalam mengatasi kemacetan ya. Karena kami punya namanya forum lalu lintas ya, di mana kemacetan-kemacetan atau permasalahan lalu lintas ini akan kita bahas terlebih dahulu di dalam forum lalu lintas. Forum lalu lintas menjadi titik kita kumpul ya. Nanti dari forum itulah yang anggotanya ada dari pihak kepolisian, ada dari pihak KPU-an. Kalau jalan nasional mungkin kita BPJN, nanti dari jalan provinsi PU provinsi, ada Dinas Perhubungan provinsi ya. Kemudian juga nanti terkait masalah kereta api kita undang nanti dari LRT ya, Organda kita libatkan. Jadi semua stakeholder kita libatkan, kita koreoan
Nah, dari nanti kesimpulan-kesimpulan inilah nanti akan kita gunakan, kita aplikasikan untuk di lapangan. Kemarin barusan kita laksanakan loh. Iya. Sebenarnya kalau penyebab faktor utama menurut Pak ini Pak Gus, apa Pak? Kemacetan utama yang penyebab utama di Kota Palembang itu sendiri? Ya, penyebab utamanya karena jumlah kendaraan ya pada saat berbarengan. Iya. Nah, itu yang menjadi penyebabnya. Ya. Di situ Karena rata-rata. saat jam bersamaan, jam sekolah, jam kantor. Contoh seperti di kilometer 5, kemudian ada juga yang di sekolah Muhammadiyah, ya, kemudian di Kumbang. Itu rata-rata sekolah yang ada di pinggir jalan pada saat bersamaan lalu lintasnya luar biasa. Maka ini perlu pengaturan. Sebenarnya ada manajemen yang akan kita terapkan di sana. Ya, kami kemarin sudah rapat forum lalu lintas, ya. Hari Tanggal 13 Maret kemarin ya Pak ya? ya, monitor ya. Monitor Pak TVRI ya. Jadi sudah bahas ada 6 yang kita bahas ya. Pertama, Dr. Emisa akan kita jadikan satu arah. Jadi kemarin sudah sepakat ya. Kemudian di bandara itu ada jalan karantina. Kalau kita keluar dari bandara tiba-tiba kejebak macet. Nah, ini sudah kita putuskan kemarin ya, jalan satu arah, dan hari ini sudah kita melakukan pengecekan ya. Kemudian Lemabang sudah kita tata juga. Lemabang ini akan berbahaya sekali. Kenapa? Karena jalan RD Marta Dinata itu langsung penumpukan ya Pak ya. Ke bom baru, kendaraan berat. Pasar juga ada di situ ya Pak. Makanya kemarin kita dari forum lalu lintas sudah merekomendasi untuk dipasang pagar supaya tidak terjadi akses pasar tumpah menuju ke jalan. Iya, jadi itu titik-titik kemacetan dari pantauan di Kota Palembang itu di mana saja Pak untuk Kota Palembang sendiri? Ya utamanya ada pasar, sekolah, ya, tempat-tempat perkantoran, ya, inilah yang menjadi titik istilahnya kredit masalah itu ya. Makanya kita perlu melakukan manajemen rekayasa itu. Ya. Dan menempatkan petugas yang paling penting. Nah iya itu Pak. Iya. Pak, manajemen rekayasa ini apakah bisa betul-betul katakanlah nantinya cukup untuk mengurai kemacetan di Kota Palembang ini sendiri? Itu bagaimana Pak untuk pengawasannya mungkin termasuk tadi Bapak bilang petugas memang petugas kita ini juga mungkin penyebarannya ya Pak ya perlu diperbanyak mungkin ya Pak ya. Jadi minimal kita akan menempatkan petugas di titik-titik rawan kemacetan ya. Kemudian manajemen dan rekayasa ini bisa kita lakukan seperti contoh sistem satu arah, ya. Contoh di Bukit, ya. Di Bukit waktu sistem satu arah dulu ada penolakan, ya. Penolakan dari Unsri waktu itu, ya. Kenapa? Ya karena dengan sistem satu arah masalah keekonomian pasar nanti takutnya berpengaruh ya Pak ya dengan ekonomi. Ya. Tapi setelah berjalan kan sekarang sudah lancar. Ya, jadi yang titik-titik kredit dengan sistem satu arah akhirnya sudah berjalan dengan lancar. Yang sudah dilakukan, yang sudah berjalan lancar satu arah itu baru di Bukit ya Pak ya, depan Unsri. KM 5. Ya, kemudian yang ada di jalan menuju ke Lemabang ini, nanti juga akan kita terapkan sistem satu arah ya. Dan kita juga akan evaluasi terkait dengan jutan-jutan yang kira-kira bikin masalah, kita evaluasi juga ya. Kalau memang jutan terlalu dekat, ya nanti akan kita tutup. Dan semua ini akan kita bahas di dalam forum lalu lintas itu ya Pak ya. Tadi, bukan di sub tiba-tiba oh ini kebijakan di sub. Itu ada di forum lalu lintas. Mungkin itu nanti juga ada uji publik juga Pak untuk masyarakat bisa menerima itu bagaimana Pak? Kalau memang pada saatnya masyarakat belum menerima katakanlah mungkin beberapa program yang dilakukan di sub untuk mengatasi kemacetan itu bagaimana Pak untuk uji publik sendiri? Tentunya akan kita uji coba. Ya. Uji coba ini kan butuh waktu ya. Namanya kita menggeser perilaku masyarakat yang biasanya dia melakukan perjalanan ke sini kita geser, itu butuh waktu, ya, butuh kebiasaan, ya, paling tidak sebulan lah, ya, kalau bisa saya maunya seminggu 2 minggu, tapi itu sebulan ya bisa, ya, nanti kita evaluasi kalau seandainya, ini bagus masyarakat terima, nanti akan kita tetapkan, ya,
Dan kita juga melibatkan masyarakat transportasi Indonesia juga, ya MTI Sumsel. Kan di situ para pakar-pakar juga kita ajak. Ayo kita diskusikan masalah Palembang ini, khususnya masalah kemacetan. Ya, para ahlinya, ayo kita rame-rame. Ya, jadi dengan berkumpulnya di dalam forum ini, ya kami harapkan ini menjadi rekomendasi yang terbaik nanti untuk warga Palembang. Untuk mengatasi kemacetan. Iya. Pak, tadi kan memang Bapak juga menyebutkan bahwa memang kemacetan itu di saat bersamaan jam-jam pagi, mungkin anak sekolah, orang yang mau bekerja. Apakah ada Pak pembatasan juga, paling tidak perencanaan mungkin masuk sekolah bisa mungkin sedikit diundur, karena kan bisa nanti orang perkiraan, oh ya jam 7 saya berangkat, mungkin tidak akan terjebak dalam kemacetan. Mungkin adakah program ke sana agak sedikit dibagi Pak, waktu masuk sekolah dengan mungkin perkantoran ini, bagaimana Pak? Ya, justru sekolah-sekolah besar ini kami sudah pesan ya. Iya. Seperti di Muhammadiyah, kemudian di Kumbang ya, yang sifatnya dia punya murid atau siswa yang cukup banyak. Kalau bisa dari situ itu bisa dibagi. Ya. Apa 1 jam, misalnya kelas sekarang apa istilahnya kelas 7 ya tuh. Iya, iya. 7, 8, 9 untuk SMP ya. Itu bisa dibagi-bagi. Jam masuknya ya Pak ya? Berarti Ya, jam masuk. Jadi enggak misalkan dia satu itu 250. Kalau 250 langsung masuk semua kan. Nah, kita bagi-bagi. Kelas 1 atau kelas 7 dibedakan ya. Atau 1 jam dibedakan lagi. Enggak apa-apa, nanti pulangnya beda juga. Itu sudah kita lakukan pendekatan dari sekolah. Sudah. Apakah ini hanya berlaku untuk sekolah-sekolah swasta aja Pak, atau bagaimana untuk sekolah yang posisinya ya ada di jalan jalan-jalan utama, protokol ya Pak ya? Protokol ini sudah kami informasikan ya. Terus pihak sekolah bagaimana Pak menerima itu masukan dari kita sendiri? Menerima. Iya. Itu kapan mungkin realisasinya Pak? Sebenarnya sudah. Sudah? Iya. Cuman yang ngantar ini Bu. Satu anak, satu kendaraan juga Pak ya. Iya. Maksud kita kan dibeda-bedakan supaya, tapi ya yang ngantar. Makanya nanti kita uji coba juga kalau kita tempatkan shuttle bus lah. Iya. Ya, jadi, itu nanti akan ada juga shuttle bus. Ya, mudah-mudahan nanti akan kita sampaikan ke dalam forum juga terkait dengan shuttle bus ini. Jadi titik kumpulnya jangan di depan sekolah, tapi kita carikan tempat sehingga naik turunnya di suatu tempat itu, sehingga tidak mengganggu nanti kemacetan yang ada di sekolah tersebut. Di arus lalu lintas itu ya Pak, jalan-jalan protokol. Ya baik, dari pertemuan mungkin Bapak bilang sudah ada pertemuan dengan forum lalu lintas tadi Pak ya. Rekomendasi itu apa aja Pak? Katanya juga akan memberlakukan ganjil genap ini untuk Kota Palembang ini. Bagaimana Pak untuk ganjil genap ini sendiri? Ya, kita upayakan ya. Ini berbagai strategi ya. Jadi kemarin sudah kita rapatkan di forum, dan tentunya ini perlu pematangan. Nanti akan kita rapat secara detail terkait dengan ganjil genap ini ya. Karena di dalam ganjil genap ini prediksi kita arusnya, kalau seandainya setiap hari misalkan yang masuk di situ 1.000 kendaraan, jadinya 500 ya. Jangan sampai nanti masyarakat ngakal-ngakal ini. Nah, ini Pak yang dikhawatirkan justru itu ganjil genap, karena mereka ketika ini memang plat mobil ganjil, sementara mereka harus berhubungan lewat situ, aktivitas mereka bekerja di situ, nanti setidaknya ada juga nanti akal-akalan. Gimana Pak Dishub menyikapi ini juga mungkin persiapan? Ya, kami sudah koordinasi dengan kepolisian tentunya masalah plat kendaraan ini ya. Ya, nanti yang palsu tentunya akan kita nanti pihak kepolisian tentunya akan memberikan tindakan. Nah, terkait dengan ganjil genap ini tentunya ada pengecualian. Nah, iya, pengecualian itu terkait BG merah ya Pak ya? Ada BG merah. Listrik juga ya Pak ya, mobil listrik. Kemarin kalau di Jakarta katanya mobil listrik, apakah nanti Palembang juga berlaku dengan mobil listrik, sementara ini sama-sama mobil loh? Gimana Pak? Ada rencana macam itu? Saya mendapat ya. Jadi mobil listrik, kemudian kita juga kalau ada ambulan lewat ya, ambulan damkar, kemudian damkar kalau ada lewat di situ, kemudian angkutan umum, ya. Jadi angkutan umum kita bebaskan supaya orang tertarik ke angkutan umum di situ. Jadi beralih
masyarakat. Dengan beralihkan angkutan umum, angkutan pribadi berkurang, sistem ganjil genap ini sehingga lalu lintas juga akan berkurang. Dengan porsi kalau memang bisa maksimum ya 50% berkurangnya. Iya, itu tadi berarti wacana mobil listrik juga bisa bebas lewat. Bisa, nanti akan kita sampaikan ke dalam forum dan ini akan kita detailkan kembali terkait ganjil genap ya. Jadi rencana nanti dari Simpang Polda ke Simpang Caritas ini untuk rencana untuk penerapan awal ya Pak ya? Iya awal, di situ. Ganjil genap itu kapan rencana Pak? Tentu ini perlu katakanlah tadi uji publik juga. Bagaimana Pak kalau seandainya ada penolakan juga ini dari masyarakat karena mereka betul-betul ada kepentingan juga lewat situ kebetulan misalnya mereka hanya punya kendaraan ya diganjil aja ataupun digenap saja plat nomor mobilnya gimana Pak? Betul, makanya nanti kita detailkan dan nanti tentunya akan kita sampaikan ke masyarakat. Iya. Ya, akan kita uji coba dulu ganjil genap. Ya, kapan rencana Pak itu akan ada uji coba? Nanti kita minggu ini akan kita rapatkan secara detail. Ya, kami lagi ini. Jadi hari ini peninjauan lapangan tadi. Rencana nanti kita hari Rabu akan kembali kumpul lagi di forum lalu lintas untuk membahas masalah yang kemarin kita lakukan rapat dan hasil peninjauan lapangan. Dan nanti detailnya juga membahas masalah genap ganjil. Tentunya hasil-hasil ini akan kita sampaikan nanti ke masyarakat. Iya. Ada beberapa poin Pak dalam hasil pertemuan rapat dengan forum lalu lintas itu sendiri terkait untuk mengatasi kemacetan ini sendiri. Iya, kemarin kan kita sudah bahas ada 6 poin ya. Apa saja Pak itu untuk 6 poin itu? 6 poin, yang pertama kita usulkan sistem satu arah di Jalan Dr. Emisa, kemudian satu arah di Jalan Karantina yang dekat bandara yang macetnya luar biasa itu. Kemudian yang ketiga kita penataan di Lemabang. Kemudian yang keempat kita akan laksanakan Car Free Day di Jalan POM 9 Palembang ya Pak, di Jalan POM 9 TVRI ini ya Pak ya. Betul, iya. Kemudian ganjil genap, itu salah satu bahasa. Iya. Pak, yang Car Free Day khususnya di Jalan POM itu nantinya jam berapa sampai jam berapa Pak? Nah itu juga kan kalau seandainya nih masyarakat juga berkantor nggak bisa lewat menggunakan kendaraan itu bagaimana Pak? Mungkin ada solusi juga Pak? Ya selama ini kan Car Free Day yang sudah jalan kan di Kambang Iwa. Kambang Iwa ya Pak ya? Dan di Seberang Hulu. Oh Kambang Iwa di Seberang Hulu. Iya, jadi rencana kemarin kenapa kita buka di POM 9 ya supaya orang juga jangan bertumpah ruah di situ. Ya, kita paling takut Car Free Day jadikan ajang UMKM, alasan UMKM pedagang lagi. Makanya nanti kemarin waktu kita rapat di Jalan POM 9, nah ketakutan itu muncul. Ada beberapa yang menyampaikan jangan sampai nanti ini malah banyak jualan lagi. Nah, menumbuh kembangkan itu. Ya tentunya kan, ini itu juga sebenarnya salah satu juga UMKM ya Pak. Kalau di apa namanya Jalan Tasik itu memang diperbolehkan itu. Ya tentunya harus ditata. Ya, boleh. Ya supaya ekonomi juga tumbuh. Kalau kita ngelihat rapi kan enak di situ. Tentunya kita batasi lah di situ ya nanti. Yang jelas untuk Car Free Day di POM 9 nanti akan kita detailkan kembali karena kemarin masih ada ya contoh di rumah sakit Siloam ya. Iya. Dia minta akses nanti kalau ada ambulan lewat, ada gawat darurat. Nah ini ya. Ini jadi semacam catatan di rapat forum ya. Catatan bagi kami juga ya untuk Car Free Day di sana. Yang jelas POM 9 ini sebenarnya sudah jadi ajang olahraga masyarakat loh. Iya betul, setiap Sabtu dan Minggu memang sudah cukup ramai Pak di POM 9 ini. Jadi berarti nanti bebas dari kemacetan, bebas dari jualan-jualan nanti Pak. Iya, maunya kita kayak gitu, makanya tanpa Car Free Day di situ sudah jadi tempat mainan olahraga di situ. Saya lihat waktu jalan ke sana, nah ramai juga di situ. Ya, ada orang senam, orang jalan, ya. Bahkan ada skateboard main di sana juga saya lihat. Nanti kapan juga rencana pemberlakuannya? Apakah sama dengan ganjil genap nanti akan pemberlakuannya atau gimana Pak? Berangsur. Karena ini ada sesuatu yang seperti rumah sakit Siloam
dia minta akses. Iya. Kemudian ada hotel Arya Duta, mereka juga minta akses ya. Tentunya ini akan kita bicarakan ya di forum kelanjutan nanti. Apakah ini tetap berlanjut, apakah nanti dipending dulu. Kenapa? Karena kemarin ada salah satu peserta menyampaikan, Pak, di situ sudah jadi sarana olahraga. Nah, situ. Makanya nanti akan kita rapat yang kedua, kalau seandainya nanti masih berlanjut ya tetap kita laksanakan, tapi kalau seandainya dari forum itu kurang sepakat ya tentunya ini akan kita cancel. Tidak masalah ya itu. Jadi setiap rapat forum itu tidak harus mengeluarkan rekomendasi harus tidak dilaksanakan. Memang perlu pengujian dulu ya Pak ya. Betul. Untuk publik ya. Untuk Pak tertarik lagi tentang seperti Bapak kemacetan untuk petugas. Mungkin bagaimana Pak kemacetan ini kan kadang-kadang terpantau tidak ada petugas, katakanlah petugas dari kita di Sub ya Pak ya. Iya. Seperti ada juga sekolah di Man 2 ya Pak ya, Man 1 itu luar biasa Pak kemacetan. Pengalaman saya juga mengantar anak di situ stuck di situ kemacetan itu gimana Pak untuk petugas juga, karena kalau bisa macet tapi cepat terurai, jadi cepat teratasin kalau ada petugas yang mengatur. Ini yang kadang-kadang membingungkan juga pengguna jalan. Bagaimana Pak? Ya minimal memang harus ada petugas. Iya. Ke sekolah-sekolah pun kita himbau ya. Kalau zaman saya dulu sekolah ada PKS dulu. Iya. Saya dulu ikut PKS, ikut ngatur. Minimal ngatur lah di situ ya. Ya. Tidak apa-apa dari sekolah mau ikut. Ya silakan untuk ngatur. Kalau personel dari Disub apakah juga sudah ada juga standby kan Pak di tempat kita sudah masing-masing menempatkan juga ya personel. Ya karena keterbatasan juga, kita juga koordinasi dengan pihak kepolisian tentunya masalah penempatan personel ini ya. Sekali lagi untuk sekolah-sekolah ya, kalau utamanya kalau memang ada anak didiknya silakan, kalau ada satpam yang untuk ngatur ya monggo silakan, tidak masalah, yang penting bisa mengatur supaya tidak terjadi penumpukan di situ. Jadi sekali dia antar jemput langsung cepat. Jadi waktunya biar cepat terurai. Tapi kalau dia sudah nganter situ banyaklah ininya, akhirnya terjadilah kemacetan panjang yang bikin repot. Di samping itu juga banyak kendaraan yang parkir yang mungkin tidak sesuai Pak, mengantar parkir itu juga mungkin perlu pengawasan juga Pak. Ya kalau parkir terus kita perketat di situ ya. Nah, contoh kayak Muhammadiyah kita kemarin kita mintakan dia koordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara. Ya. Silakan habis nganter kalau mau parkir ya silakan di Bayangkara di situ. Silakan apa-apa ya di situ. Memang kemacetan memang luar biasa Pak. Selain itu juga mungkin faktor kemacetan di Kota Palembang ini mungkin pertumbuhan jumlah kendaraan. Dalam setahun tuh mungkin ada data tidak Pak untuk di Sub sendiri berapa? Terus ada tidak sih sebenarnya pembatasan untuk jumlah kendaraan? Ini juga mempengaruhi cukup besar kan Pak jumlah pertumbuhan kendaraan ini untuk kemacetan Kota Palembang ini sendiri? Memang perekonomian ini luar biasa untuk Kota Palembang ya. Iya. Dengan pertumbuhan 5,2%, nah, itu luar biasa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi juga mungkin pertumbuhan kendaraan juga ikut terdongkrak di situ, ya. Yang jelas pertumbuhan ini luar biasa. Dan kami untuk pembatasan kami ada di angkutan umum, ya. Cuman pribadi kami belum ada kebijakan di sana, ya. Kalau untuk supaya kita melayani kepada masyarakat, angkutan umum kita batasi umur 10 tahun dari tahun ya, Pak, ya? pembuatan di sana. Dan sekarang sudah kita hadirkan angkutan umum yang sebenarnya cukup representatif. Jadi masyarakat nanti kalau bisa kita giring. Kita ada feeder angkot. Pernah naik feeder angkot ini? Belum. Ini ya Pak ya, angkot ini. Iya. Feeder angkot itu lumayan ya. Jadi feeder angkot ini rutenya dari perumahan-perumahan ya. Iya. Jadi kita giring rutenya untuk sampai ke stasiun. Jadi cukup 5.000. Tapi kan itu kan tidak semua jalur ya Pak ya. Seperti misalnya juga dari arah Basuki Rahmat itu juga mungkin kesulitan. Apakah juga itu bisa juga Pak ada perider juga mungkin dikasihkan arus lalu lintas ke situ mungkin bisa juga Pak. Itu untuk juga mengurangi salah satunya. Itu bagaimana Pak? Jadi kita sekarang sudah ada 8 koridor. 8 koridor. Ya, jadi koridor-koridor itu rata-rata di perumahan ya. Iya.
seperti Sematang Borang. Ya. Sematang Borang nanti ke Sako. Itu diantar ke stasiun Asrama Haji. Cukup 5.000 sudah bisa sampai ke kota, sampai ke Jakabaring. Ya. Kemudian kemarin baru ke Talang Pututu, diresmikan oleh Pak Wali Kota. Ya. Dari Talang Pututu masyarakat cukup naik angkot feeder, gratis, diantar ke stasiun LRT. Hanya 5.000. Naik keretanya 5.000. Ya. Naik angkotnya gratis. Ya, gratis ya Pak ya feedernya. Iya. Jadi cukup 10.000 sebenarnya sudah bisa PP balik ke rumah. Ini sayang kalau masyarakat tidak mengoptimalkan. Kalau pengamatan kita ini memang belum optimal ya Pak ya, dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya sudah maksimal, iya. Ya cuman saya menggedor lagi supaya masyarakat mencintai untuk menggunakan angkutan umum di sana. Ya kalau memang nanti kondisinya sudah meludak, ya tentunya akan kita tambah ya untuk pelayanan ini. Yang jelas angkot-angkot feeder ini kita sediakan di kawasan-kawasan perumahan untuk ngangkut ke stasiun LRT. Silakan nanti kalau mau menuju ke pusat kota cukup dengan naik LRT di sana. Ya, itu juga salah satu untuk mengurai kemacetan juga ya Pak ya. Seperti Bapak sudah lakukan satu arah yang dilakukan. Mungkin ganjil genap juga akan diberlakukan. Kembali lagi ke ganjil genap ini sendiri Pak. Untuk tentu dalam pelaksanaannya perlu pengkajian yang matang ya Pak ya untuk pelaksanaan ganjil genap ini nanti. Kalau rencana kapan akan dimulai uji cobakan Pak ganjil genap ini pastinya? Yang pasti bulan ini ya tentunya kita akan rapat detail ya. Mudah-mudahan nanti habis Lebaran ya kita akan uji coba. Ya, kita lihat nanti rapatnya karena kesiapan itu butuh waktu yang cukup luar biasa ya. Jadi mulai dari sarana prasarana untuk disiapkan ya, rambu-rambu tentunya ya. Jadi semua rekayasa yang kita lakukan itu harus didukung dengan sarana prasarana ya. Khususnya rambu. Jadi masyarakat biar jelas di situ, tidak bingung. Ya. Jadi mulai dari nanti ganjil genap, sistem satu arah, jadi semuanya harus ada dilengkapi dengan rambu-rambu. Walaupun sifatnya uji coba, ya nanti akan kita lakukan itu. Mudah-mudahan nanti minggu ini, ya nanti akan kita rapatkan secara detail kesiapan prasarana dan sarana, apalagi nanti kita melototi plat kendaraan, ya. Itu harus ya Pak ya. Iya. Kalau kecolongan itu bisa masuk di ganjil genap. Jangan sampai nanti matanya jadi ganjil apa genap nah di situ ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sukses ya harapan kami dan bisa sedikit bisa menjadi membantu untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Palembang. Meski uji cobaan tentu juga ada persiapan juga Pak ya. Kenapa? Nanti akan penumpukan kendaraan yang tadinya kan mereka tidak bisa lewat ini, jadi mungkin akan ada penumpukan nih di bagian-bagian titik-titik tertentu. Mungkin sudah ada upaya juga dari Disub sendiri Pak mengatasi karena mereka tidak bisa lewat sini, mereka akan menumpuk di titik lain. Itu bagaimana Pak juga persiapan itu? Ini akan berpengaruh besar pasti Pak. Iya. Jadi ini nanti sudah kita sampaikan ke MTI juga, para ahlinya juga. Mengingat apa? Karena dari Burdian itu jalan Kota Palembang mulai misah atau ngembang ibarat kayak kipas. Nah, jadi mulai dari situlah bisa lewat ke kanan, bisa lewat ke kiri. Yang kita ambil adalah di tengah-tengah. Jalan protokol aja kan kita uji coba nanti kita coba. Begitu juga nanti dari Simpang Caritas, itu juga bisa ngembang. Jadi ibarat Jalan Sudirman itu sudah ada pendampingnya. Ini harapan kita, ya. Jadi nanti dia nggak lewat situ, bisa lewat ke jalan ke kanan, misalnya ke Jalan Demang nanti ke Angkatan 45, ya. Jadi ada jalan alternatif yang sifatnya pendamping. Tetap ada alternatifnya untuk pemantauan itu. Kalau jalan itu kita kasih genap ganjil, tapi pendampingnya nggak ada, nah itu repot. Itu yang akan justru membuat masalah baru ya Pak ya? Betul, tapi tetap kita sediakan angkutan umum. Supaya orang beralih ke angkutan umum. Kecuali kalau dia ada jalan alternatif, tetap angkutan umum harus kita prioritaskan di sana. Nanti uji coba akan berapa lama kita lakukan Pak? Betul-betul ini dikatakan fix nanti kita laksanakan untuk ganjil genap ini sendiri. Biasanya kalau kita uji coba sebulan Bu ya. 1 bulan. Ya, jadi karena pergerakan masyarakat ini mulai menemukan ritmenya itu biasanya butuh waktu
sebenarnya 2 minggu cukup, tapi kita butuh waktu sebulan. Nah, ini sudah fix. Nah, kira-kira bagus enggaknya nanti kita evaluasi di sana, ya. Karena mengalihkan perjalanan ini butuh waktu, Bu. Ya, di sana. Ya, tadi juga tertarik Bapak bilang rambu-rambu Pak. Sebenarnya juga rambu-rambu ini sangat dibutuhkan juga, tidak hanya di ganjil genap. Karena masyarakat juga kita lihat juga rambu-rambu katakanlah kecepatan kendaraan di jalan ini juga berkurang. Gimana Pak untuk rambu-rambu itu sendiri Pak untuk kecepatan kendaraan? Mungkin perlu juga Pak ini ada penambahan juga untuk rambu-rambu di Kota Palembang ini sendiri Pak. Arahnya kemana? Ya nanti rambu-rambu kita siapkan ya. Walaupun rambu-rambu ini sebenarnya ada 3 ya kewenangan, tapi tetap nanti kita koordinasikan. Jalan nasional itu yang masang rambu dari kementerian. Dalam ini ada BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat yang ada di Palembang. Ya. Kemudian untuk jalan provinsi itu nanti kewenangan ada di provinsi. Dalam ini Dinas Perhubungan Provinsi. Yang kami ini yang jalan-jalan kecil, jadi jalan-jalan kota ya di situ. Nah makanya di dalam forum itu bukan hanya Dinas Perhubungan Kota, di situ nanti ada Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian ada juga di situ BPTD, ya. Jadi masalah perambuan kita saling koordinasi, nah, tidak ada masalah insya Allah, nah, di situ. Ya. Sudah setelah beberapa memang kita naikkan Pak ya tentang penerapan ganjil genap ini sudah ada Pak. Katakanlah mungkin sedikit ada penolakan dari masyarakat, kekhawatiran masyarakat itu sendiri itu bagaimana Pak? Tetap kita tampung itu untuk untuk bisa memberikan. Tetap kita tampung. Iya. Ini aja sudah masuk ke medsos kan sudah ada. Iya. Dari situlah nanti kita akan lihat ya, kita evaluasi. Yang jelas ini akan kita detailkan nantinya. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan. Ya, selain gaji genap Pak, saya lihat dari pertemuan itu juga ada beberapa hal seperti katanya juga air mancur yang di depan itu juga akan ada perubahan apa letaknya Pak katanya? Ada bergeser. Iya. Rencana kemana itu Pak bergesernya? Jadi nanti rencana air mancur itu akan menyatu dengan Masjid Agung. Ya agak digeser. Jadi nanti agak lalu lintas agak luas nanti. Jadi katakanlah lurus ya Pak jalan itu nanti ke Jembatan Ampera. Iya, posisinya walaupun nanti tidak lurus tapi agak melengkung dikit. Jadi nanti ada tambahan space yang cukup luas sehingga nanti Masjid Agung posisinya bisa bisa dilewati dengan melingkari. Itu kan ikon Kota Palembang juga ya Pak ya. Itu nanti tidak katakanlah itu nantinya tidak akan merusak ikon kita Kota Palembang sendiri Pak nanti kalaupun itu nanti digeserkan itu. Ya itu nanti udah kita ajak lah nanti dari istilahnya ahli-ahlinya di sana ya. Yang jelas air mancur itu akan kita satukan dengan Masjid Agung sehingga yang selama ini Masjid Agung dengan air mancur itu ada jalan, nanti akan digeser agak masuk ke Masjid Agung. Nah sehingga nanti ada sedikit space ya untuk tambahan sehingga kalau saya lihat dari aspek lalu lintas dari segi kapasitas jalan akan bertambah. Iya. Ya. Yang selama ini selalu stuck ya mudah-mudahan dengan adanya pergeseran itu kalau dari aspek lalu lintas mudah-mudahan lebih lancar. Nah, ini harapan kami. Dengan adanya pemindahan air mancur itu nanti Pak ya. Itu. Bergesernya lebih ke arah ke Masjid Agung ya Pak ya. Iya. Jadi nanti nyatu dia, nyatu. Jadi nggak ada lagi jalan yang antara air mancur sama Masjid Agung. Konsepnya kayak gitu. Ya, untuk penempatan petugas di SUP sendiri Pak di titik-titik kemacetan ini juga selama ini bagaimana Pak? Apakah sudah betul-betul itu cukup atau memang perlu kayaknya penambahan ini Pak untuk penugasan ini juga sehingga bisa cepat membantu untuk mengurai kemacetan itu juga. Iya, jadi sudah kami pesankan kepada staf ya, khususnya di Wasdalop ya. Jadi untuk penempatan petugas-petugas di titik rawan kemacetan ya. Utamanya sekali lagi, utamanya ya, itu pada saat jam peak pagi dan peak sore. Iya. Itu sudah saya wanti-wanti di situ ya. Memang kita minta standby mulai dari jam 6:30. Jam 6:30 pagi sudah standby. Saya minta waktu 2 jam. Standby untuk mengatur lalu lintas iya, itu? Di sana. Kemudian untuk sorenya itu jam 3:30 ya, sampai jam 6.
lepas maghrib. Pas maghrib, iya. Ya biasanya kan pulang, Iya. ya. Tapi kalau sore ini variasinya agak panjang. Tapi kalau pagi, Iya, itu buat spot jantung juga Pak di jalan Pak, kena kemacetan, terlambat sekolah mungkin kan, terlambat ke kantor itu juga. Sebenarnya itu sudah permasalahan lama ya Pak ya. Terus permasalahan lama, terus untuk dapat terurai kayak gitu kan, karena sudah tahu penyebabnya, yang sudah dilakukan Pak untuk mengurai kemacetan ini dari kita sendiri? Ya kami sudah mencoba ya lewat kayak traffic light kami ya. Ini sudah kami kembangkan dengan ATCS sebenarnya. Ya. Jadi traffic light kami ini sudah diatur dengan perhitungan waktu dan itu sudah smart sebenarnya, sudah bisa ngatur secara computerized. Ya, kita harapkan pengaturan ini maksimal. Kadang ada simpang itu ya. Kalau antriannya begitu panjang, nah ini berarti secara perhitungan traffic light-nya kurang. Makanya kalau bisa traffic light itu dioptimalkan sehingga antrian-antrian yang terjadi di simpang itu tidak terlalu panjang. Makanya kemacetan itu kan karena ada titik konflik. Nah, itu di mana? Di persimpangan. Persimpangan ini kita atur dengan traffic light. Nah, kita sudah pakai ATCS, Area Traffic Control System. Jadi kita bisa memantau langsung gitu Pak ya kemacetan. Ya, kita punya sisi room di dalam satu ruangan kita bisa pantau. Oh ya, titik kemacetan itu. Titik-titik yang ada di simpang-simpang itu dan pengaturannya hanya dalam satu ruangan. Di situ. Seandainya, itu kok antriannya terlalu panjang. Nah, mungkin waktu merahnya agak dikurangi ya atau gimana. Jadi lampunya Pak ya. Iya untuk lampunya. Jadi Pak ya? Ya setting lampu juga sangat mempengaruhi ya. Karena dengan settingan yang pas sehingga persimpangan itu bisa maksimal sehingga antrian-antrian yang terjadi di persimpangan tidak begitu panjang. Ini harapan kami ya. Karena disitulah kadang kemacetan juga bisa terjadi di persimpangan. Justru. Ya kalau seandainya tidak maksimal pengaturannya akhirnya jadi antrian yang panjang. Di situ. Itu sudah kita lakukan ya Pak ya, itu sudah berjalan ya Pak ya? Kita sudah ada ATCS juga ya. Ke depan tentunya kita harapkan untuk ditingkatkan menjadi ITS, Intelligent Transport System. Nah, di situ. Jadi nanti kalau sudah intelijen, masyarakat bisa kita kasih tahu mana-mana yang macet ya dari daerah mana. Ini ke depannya harapan kami tentunya. Tentunya kemacetan ini sangat berdampak sekali ya Pak ya. Cukup besar nih Pak dampaknya dari kemacetan ini sendiri. Kami tentunya koordinasi secara intens ya dengan Satlantas ya, Polrestabes dan tentunya juga tim forum ini saya juga sangat bersyukur kita punya tim forum yang solid ya. Karena dari tim forum inilah kita bisa memecahkan persoalan-persoalan dan nanti kita aplikasikan tentunya. Pak, kalau di titik tertentu itu bisa terpantau, tapi kan ada mungkin daerah-daerah tertentu yang tidak terpantau dari alat kita tadi, itu bagaimana Pak untuk mengatasi mengurai kemacetan itu sendiri? Kita ada mobile kan, jadi dengan mobile itu ya nanti akan titik pantau yang selama ini tidak terpantau di ATCS, kita mobile terus di sana dengan pakai mobile itu. Tapi alhamdulillah untuk ATCS di Palembang itu sudah 37 simpang sudah terekod di dalam ATCS di room itu, di room itu. Yang memang dinilai belum tercover Pak di daerah-daerah mana Pak itu Pak yang perlu mungkin pemantauan? Simpang kecil aja, kalau simpang besar semuanya sudah terekod semua. Iya. Termasuk tadi yang seperti yang ke MTS sudah terpantau. Sudah terpantau itu Pak. Itu luar biasa Pak macetnya. Terjebak macet di situ untuk mengantar anak sekolah itu luar biasa itu. Betul. Cukup lama itu. Itu sudah terpantau ya Pak ya? Sudah. Iya. Jadi seluruh simpang, kalau apalagi simpang-simpang besar dan protokol itu sudah terpantau. Dan ke depan ini malah nanti Pak Wali juga minta dipasang CCTV untuk mantau. Ya, dengan semakin banyak CCTV di jalan, kami adanya di simpang ya, di jalan-jalan itu. Untuk saat ini hanya ada di simpang ya Pak ya? Ya nanti dari Kominfo, gitu ya. Makanya nanti ATCS kami akan nanti terkoneksi dengan Lawang Jabu sebagai command center Pemkot, nanti bisa juga dipantau di sana.
dan semua CCTV juga akan terekod di Lawang Jabu ya di sana. Itu akan semua dipenuhi ya Pak ya untuk namanya peralatan standar. Jadi untuk di situ memantau. bukan hanya masalah kemacetan, mungkin masalah kriminal ya. Penodongan, terus kemudian pencurian dan macam-macam lah. Itu bisa terpantau semua. Mungkin ada kebakaran bisa terpantau semua di sana. Untuk apa CCTV itu. Iya. Kapan itu Pak akan kita lakukan, kita lengkapi untuk CCTV itu? Ini dalam waktu dekat ini. Jadi kemarin perintah Pak Wali Kota, jadi akan diadakan oleh Dinas Kominfo. Dan kami juga akan dikoneksikan nanti ATCS kami dengan Lawang Jabu tentunya di sana. Jadi nanti satu ini. Jadi di Lawang Jabu itu semua informasi ada semua di sana. Dikoneksi di situ satu tempat. Dia sebagai pusatnya nanti di Pemkot. Iya. Ya. Jadi segala nanti ada di sana. Ya, informasi akan masuk di sana semua. Daerah-daerah tentu yang dalam waktu dekat akan kita pasang CCTV itu di mana aja Pak? Nah, nanti kami sampaikan ke Kominfo. Ke Kominfo ya Pak. Iya. Jadi tugas kalau perhubungan sendiri kembali lagi hanya di Simpang ya Pak. Iya, berarti ini perlu masukan juga dan seperti Bapak bilang mengatasi kriminalitas. Kembali lagi bicara soal kemacetan, upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan itu sendiri Pak, bagaimana agar betul-betul kemacetan ini bisa mengurangi, setidaknya kita tidak ada di posisi untuk sementara ini posisi 3 kemacetan Pak. Gimana Pak? Ya tentunya kita akan berupaya ya yang masalah kemacetan lalu lintas ini ya, yang sudah kita lakukan tadi kayak penempatan dan kita juga rembuk di dalam forum itu, dan juga kita minta masukan dari para ahli transport tentunya ya, yang berkolaborasi kami ya, itu dengan MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia Sumatera Selatan ya, dengan masukan ya. Kita nih bukan langsung kemacetan hilang, tapi minimal kita meminimalisir ya, dengan kita ada tolak ukur visi rasio. Setidaknya tidak begitu lama dan panjang kemacetan itu. Dengan ada tolak ukur visi rasio, ya mudah-mudahan visi rasionya bisa berkurang. Ya, harapan kita kayak gitu ya. Jadi yang tadinya kalau sudah visi rasionya sudah mendekati 0,8, nah itu jadi sudah tanda merah itu. Itu. Iya. Jadi kalau visi rasio apalagi 1 itu udah stuck. Sudah. Iya, jadi volume per capacity di sana. Jadi kalau volume lalu lintasnya sudah melebihi kapasitas jalan, jelas macet. Pasti. Ya, makanya kalau bisa nanti tolak ukur itu akan kita jadikan semacam pemicu kami nanti untuk kawasan-kawasan mana yang kira-kira rawan macet. Tentunya ini akan kita jadikan nanti pembahasan-pembahasan berikutnya di dalam forum lalu lintas ini. Tentu juga perlu pengawasan juga Pak ya, mengajak para pengguna jalan juga untuk mentaati ini. Mungkin apa Pak yang sudah dilakukan untuk pengawasan, mungkin termasuk juga mungkin membuat jerak para pengguna jalan yang mungkin melanggar ini, mungkin apa Pak sejauh ini kerjasama ya memang kita? Pengawasan kita lakukan dan kita tentunya akan kerjasama dengan pihak kepolisian. Memang domain untuk pengawasan ini ada di kepolisian ya, dan kita tentunya juga melakukan pengawasan ya terkait seperti melanggar rambu ya. Jadi awal terjadi permasalahan di lalu lintas ya pelanggaran. Ya, makanya saya minta kepada masyarakat untuk tertib. Orang kalau nggak tertib lalu lintas, itulah jadi pokok awal. Dia melanggar, akhirnya terjadi kesemrawutan ya di situ. Di samping itu kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah juga. Ya, terkait dengan kemacetan ya, kita sosialisasi kemarin ke SMP ya, kami jadi pembina apel. Iya, kebetulan ya, karena kan anak-anak sekolah juga kan kadang-kadang pelajar khususnya di SMA itu kan sudah membawa kendaraan sendiri ya Pak ya. SMA. Nah itu juga bagaimana juga pengawasan, maka belum tentu sudah mempunyai SIM kan, itu bagaimana juga untuk pengawasan itu sosialisasi? Kami malah kemarin memberikan rekomendasi kepada sekolah SMP dan ini sudah dijalankan ya. Untuk SMP tidak boleh Pak roda 2. Ya, rekomendasi. Sana. Itu. Ya.
Jadi tolong kalau anak didik bawa roda 2 jangan difasilitasi. Ya. SMA juga gitu. Iya. Jadi dengan adanya ini kita harapkan orang tidak numpuk ya. Kalau zaman saya dulu sekolah di Jawa dulu malah naik sepeda asik. Iya. Rame-rame. Tapi tidak di jalan besar. Kita masuk jalan-jalan. Kalau jalan besar juga membahayakan juga Pak itu. Dan tidak boleh ya Pak. Iya. Kita masuk ke jalan-jalan yang untuk sepeda, jalur sepeda situ. Ya mungkin Pak katakanlah ini agak terakhir harapan beberapa program yang akan sudah disiapkan di sub sendiri seperti tadi rekayasa dan termasuk ganjil genap ini mungkin bagaimana Pak Bapak apa nih harapan terhadap program-program ini untuk mengurai kemacetan di Kota Palembang ini sendiri? Tentunya harapan kami dari Dinas Perhubungan Kota Palembang ya karena ini rekomendasi dari Forum Lalu Lintas ya, semoga yang telah kami rapatkan ya kami rekomendasikan ini benar-benar bisa memberikan kebaikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Palembang ya. Jadi seperti contoh nanti kalau kami terapkan di Dr. Remisa satu arah, tentunya kami harapkan hasilnya harus lebih bagus. Ya, seperti nanti contoh yang di jalan karantina, tentunya juga harus bagus. Ya, sekali lagi saya minta masyarakat untuk pengertiannya. Kadang kalau kita menerapkan satu arah, wah dia mulai itu. Tolong, ini untuk kepentingan yang lebih besar. Sekali lagi saya harapkan ke masyarakat. Ya. Itu harapan kami. Dan sekali lagi saya minta ke masyarakat Kota Palembang ya pada umumnya tetap tertib berlalu lintas di jalan. Itu saya harapkan. Ini modalnya ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak Pak waktu yang menghabisi pembicaraan kita hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di Sumsel bicara ini di podcast Sumsel Bicara. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga pembicaraan ini betul-betul bermanfaat. Dan saudara, demikian perbincangan podcast kami Sumsel Bicara, dan mudah-mudahan apa yang diprogramkan pemerintah Kota Palembang untuk mengurai kemacetan dapat terlaksana dan tentunya ini untuk kenyamanan kita bersama. Saya Marhama, sampai jumpa.